kedua orang tua. Kenapa dikatakan demikian? Karena kata Nabi, as-sahih qaribun ilallah wa qaribun ilannar wa qaribun ilal jannah wa ba'idun ilan nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi a'tahu asrarul ulum. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Izraulahu lakanat ahwaluhum akba'a minal in'am. Wa ala alihil bararatil kiram wa ashabihi masabihi zulam amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi zikrihil azim wa ta'abudan li tilawati. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala aidan man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah maknanya wallahu a'lam wa rasul bi'aqibatil murad. Wa qala al-ulama man arada al-firdausa wa huwa a'lal jinan wa na'im alladhi la yubni la yati umrahu bi fasadid dunya. Wa qala aydan man aradal jannata ay surura fid dunya wal akhirah fa alaihi as-sakhawah li'anna as-sakhi qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar. Al-hadis al-asar wal asar maknanya wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Yang saya hormati dan juga mudah-mudahan senantiasa insyaallah Allah muliakan para kiai, para ajengan, para asatiz, wabil khusus Ustaz Solihin beserta jajaran DKM Masjid Al-Muttaqin yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan. Dan mudah-mudahan Allah berkahkan ilmunya, Allah berkahkan kehidupannya, dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga tidak lupa kepada bapak-bapak maupun para pemuda jamaah Majelis Ta'lim Al-Muttaqin yang berada di RT 03 RW 2 RT 04 dan para jamaah di luar Masjid Al-Muttaqin yang di Al-Mardatillah maupun Al-Ikhlas. Mudah-mudahan semua bapak-bapak yang hadir di tempat yang mulia ini
senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Digolongkan jadi manusia-manusia yang mendapatkan limpahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa pula kepada ibu-ibu yang menyempatkan waktu untuk menjalankan taqarrub hablum minallah, yang melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dikala kita masuk menjelang waktu ibadah. Kita melaksanakan tadi salat subuh berjamaah, entah itu yang di Al-Muttaqin maupun di Al-Mardatillah dan di musala-musala yang lainnya. Kita menjalankan perintah Allah, kita melaksanakan salat subuh berjamaah, bahkan tidak ada di muka bumi ini tidak ada yang bisa mengungguli kehebatan atau keutamaan di muka bumi. Orang yang melaksanakan ibadah salat subuh, insya Allah akan Allah jadikan salatnya lebih memiliki atau lebih memiliki dunia dan sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan yang sholat subuh dipanjangkan umurnya. Yang belum sholat subuh mudah-mudahan cepat bangun mumpung belum kesiangan, dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat iradah beserta inayahnya Allah kita dapat bermuajahah, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia di pagi menjelang siang. Tujuan tiada lain adalah untuk mencari keridhaan Allah. Yang kedua, tujuan tiada lain adalah untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk menenteramkan hati kita, untuk menenangkan hati kita, supaya kita hidup di muka bumi senantiasa ada di dalam koridor dan rel-rel yang telah ditentukan oleh Allah, di dalam menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintahnya baginda alam Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Di subuh tanggal 30 bulan Mei, tanggal 18 bulan Syawal, kita di bulan ini membuka kembali pengajian kuliah subuh yang diadakan di Masjid Al-Muttaqin ini. Oleh karena itu suasana sekarang masih belum habis, masih berada di dalam bulan Syawal. Secara pribadi, dan saya baru silaturahim lagi di bulan Syawal ini ke tempat yang mulia ini. Oleh karena itu saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon dibukakan pintu maaf lahir dan batin, mohon dibukakan pintu selebar-lebarnya bila mana ada kalimat. Mungkin setiap bulan saya sering silaturahim ke masjid ini dan senantiasa memberikan uraian-uraian tausiah. Mungkin banyak kesalahan dari ucapan saya, mungkin banyak terpeleset dari uraian kalimat saya. Oleh karena itu di kesempatan yang sangat istimewa ini, saya memohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Insya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat yang istimewa dan luar biasa ini dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah di tanggal 30 atau di kuliah subuh pagi ini luar biasa. Bapak-bapaknya banyak, ibu-ibunya banyak, bahkan yang hadir sampai keluar. Alhamdulillah, yang hadir sampai keluar. Ada yang ke Pasar Anyar, ada yang ke Pemda, yang hadir mencapai keluar. Alhamdulillah, karena kita rindu kepada pengajian, karena kita rindu terhadap perintah Allah, karena kita rindu terhadap perintahnya baginda alam Nabi besar Muhammad. Maka syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah.
Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Notabene alhamdulillah, mungkin di wilayah kampung Moneglang Batingi, Neglasari, mayoritas atau sebagian besar domisili asli kelahirannya bukan orang Bogor Neglasari, betul. Bahkan di sini kalau dihitung jumlah banyak yang hadir itu bukan orang, kebanyakan wong. Banyak wong, banyak ya. Alhamdulillah. Tetapi pengajian ini bisa mengumpulkan semua yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad. Itu hebat dan luar biasanya agama Allah. Bisa menyatukan ras, bisa menyatukan keturunan, walaupun berbeda-beda suku, tapi kita tetap mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dan kita bisa datang ke tempat yang mulia ini, betul. Padahal kalau kita hitung, kalau kita lihat di dalam majelis ini, di dalam masjid Tam Al-Mutakin ini, ya suku bukan satu saja, betul. Suku Sunda banyak, yang suku Jawa ada, suku Batak ada, di Indonesia khususnya nih, suku Batak ada, suku Irian, suku Dayak, suku Meja, suku Parsi, suku Roromehen. Banyak di kita alhamdulillah. Maka syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah di suasana berlebaran ini. Kita berada di tempat yang mulia ini, wabil khusus membuka pengajian plus melaksanakan halal bihalal. Karena apa? Karena kita di bulan kemarin telah melaksanakan satu perintah Allah, ibadah tusir, ibadah yang tidak nampak, yang tahu hanya kita dengan Allah, membakar nafsu kita, menahan hawa kita, dan mengosongkan perut dari makanan, mengeringkan tenggorokan dari minuman. Lalu datang tanggal 1 bulan Syawal, maka ditetapkan, disebutlah Yaum Idul Fitri, hari kembali kepada fitrah, hari kembali ke dalam kesucian, karena kita telah menjalankan perintah Allah selama sebulan penuh dan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya datang bulan Syawal disebutnya Idul Fitri, atau yang kita sebut populernya hari raya. Cuman hari raya dengan Idul Fitri perbedaannya, kalau hari raya, hari pesta, hari kedua hari raya, itu siapapun bisa melaksanakan. Jangankan yang muslim yang mendapatkan kebahagiaan karena melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, yang di luar muslim pun ikut merayakan, betul. Mana contohnya? Yang kebagian berkah untuk bulan Ramadan, yang puasa saja apa semua? Muslim saja apa di luar muslim kebagian? Banyak. Mana contohnya? Dikala kita seminggu lagi mau lebaran, toko baju rame, betul? Swalayan rame, bahkan warung-warung yang biasa paling menyediakan biskuit kongguan 1 dus, sekarang mah beratus-ratus dus. Bahkan kemarin mohon maaf di kota Bogor, wabil khusus di Jogja, Surya Kencana, saya ngaji hari Selasa di Mall Jogja Surya Kencana. Hari Selasa suka ada pengajian, itu di gudang belakang dibandingkan dengan barang yang lain itu kebanyakan biskuit. Begitu tanggal 15 Ramadan, tanggal 20 Ramadan kemarin, 1 pun nggak ada, habis semua. Katanya diborong sama orang Neglasari sama Kampung Batik. Cuman kadang-kadang diono dikit lah. Apa yang disodorkan kalau seandainya sudah tanggal 15, apalagi tanggal 20, apa yang dibeli, yang disebut kongguan dan sebagainya, sudah tanggal 15 itu sudah tidak asli lagi.
Betul ya? Mereknya Kongguan, dalamnya Iripi. Banyak di sono. Mereknya Kongguan, dalamnya Rengginang. Modus itu. Tapi di sini mah insya Allah enggak. Insya Allah enggak ada yang bawa. Lalu kita sebagai umat Islam, umatnya baginda alam Nabi besar Muhammad, mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka di bulan Syawal, wabil khusus tanggal 1 disebut Yaumul Idul Fitri. Begitu dikatakan Idul Fitri, itu baru hanya Allah berikan kepada umat Islam yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada baginda alam Nabi besar Muhammad. Makanya yang namanya hari Idul Fitri, kata Nabi, bagaimana membuktikan kita ini mendapatkan Idul Fitri. Rasul pernah bersabda, laisal id liman libasuhu jadid aw alatuhu jadid. Yang namanya hari raya bukan saja harus dibuktikan dengan pakaian baru, walaupun ya memang budaya dari Indonesia khususnya kalau lebaran pasti pakai pakaian baru. Kalau nggak beli pakaian baru, ya kira-kiranya suasananya merasa lebaran apa kagak. Bahkan kaum hawa, kaum perempuan, urusan pakaian baru dibandingkan dengan kaum laki-laki, lebih banyak siapa yang beli pakaian lebaran? Kaum hawa apa kaum laki-laki apa ibu-ibu? Bahkan kadang-kadang sebelum masuk Ramadan banyak alasan yang disampaikan. Di bulan Syaban, pertengahan Syaban sudah narik-narik baju bapaknya. Bapak beli baju lebarannya sekarang mumpung sepi. Di sono, di kota Bogor, ini mana jelasani. Kira-kiranya biasa yang beli baju sebelum puasa, di bulan puasa beli lagi apa kagak? Alasan nganter anak mah cuma beli baju satu, ibunya dua. Ngomongnya buat tetangga, boro-boro. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini luar biasa, mudah-mudahan jadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, walaisarid ala tuhu jadi. Yang kedua adalah yang berdiri. Boleh saya berdiri? Yang kedua, yang namanya hari Idul Fitri atau hari raya itu bukan saja dibuktikan dengan perabotan harus baru. Betul? Betul apa betul? Walaupun memang banyak tradisi umat Islam, banyak manusia, banyak orang-orang kalau seandainya masuk hari raya, wabil khusus Idul Fitri, suka punya keinginan perabotan baru, kursi baru, lemari baru, baju baru, suami kacau nih, istri alhamdulillah, terima kasih. Tapi kata Nabi, walakin ibadah tuhutasi. Tapi yang namanya hari raya itu adalah ibadahnya lebih ditingkatkan ketimbang sebelum Ramadan. Itu adalah orang yang mendapatkan hari kemenangan. Oleh karena itu mudah-mudahan alhamdulillah subuh ini luar biasa. Memulai lagi kita pengajian di bulan Syawal, yakni tanggal 30 Mei. Kita masyarakat yang berjamaah yang berada di lingkungan Masjid Al-Muttaqin secara antusias dan semangat melangkahkan kedua kaki datang ke tempat ini. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang mendapatkan ridho dan diberkahkan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang namanya ibadah, kalau seandainya sudah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, Allah tidak akan membedakan mana laki, mana perempuan, mana tua, mana muda. Kalau seandainya sudah menjinjak akil balik, semua umat Islam, semua yang beriman kepada Allah dan Nabi diwajibkan untuk menjalankan perintah Allah.
Maka kata Allah di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila, barang siapa yang melaksanakan, amila sholihan, barang siapa yang melaksanakan amal perbuatan yang baik atau amal soleh, min zakarin, apakah itu golongan laki-laki maupun golongan perempuan, itu Allah tidak membedakan, entah itu perintahnya, entah itu pahalanya, laki dan perempuan sama saja. Betul apa betul? Betul. Allah perintahkan sholat kepada laki-laki sehari semalam berapa kali? Yang perempuan sama 5 kali. Pahalanya pun tidak Allah bedakan. Kita ngaji, kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, orang yang melangkahkan kaki ngaji, laki maupun perempuan, begitu membukakan pintu, melangkahkan kaki datang ke pengajian, tidak henti-hentinya orang itu berada di dalam lindungan dan berada di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan hadirnya ke tempat yang mulia ini dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang mendapatkan ridho Allah, diberkahkan ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, mengisi atau memaknai Idul Fitri, memaknai hari raya itu adalah dengan bagaimana caranya kita supaya mendapatkan ridho Allah. Bagaimana caranya supaya kita hidup mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Maka dulu di kalangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad, beliau mau khutbah di suatu Idul Fitri, Rasul berkhutbah. Begitu naik tangga pertama, Rasul mengucapkan amin. Anas bin Malik menyampaikan salah satu riwayat hadisnya, tangga kedua Rasul pun mengucapkan amin, tangga ketiga sampai tangga ketiga terakhir Rasul mengucapkan amin. Sahabat yang lain bingung, kok Rasul begitu naik mimbar kenapa mengucapkan amin? Lalu Mu'adz bin Jabal sesudah Rasul khutbah, sesudah salat sunat Idul Fitri beres, Mu'adz bin Jabal memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf, kenapa tadi dikala engkau naik tangga pertama mimbar sampai ketiga, engkau 3 kali aku dengar mengucapkan amin, 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 dan amin. Lalu Rasul menjawab, kenapa aku 3 kali mengucapkan amin? Karena pertama, begitu aku mau naik mimbar, datanglah utusan Allah, yakni malaikat Jibril alaihis. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mudah-mudahan engkau mau mengaminkan doaku. Aku mau memohon kepada Allah, aku mau berdoa kepada Allah, dan engkau aminkan doaku, kata malaikat Jibril. Yang doa malaikat Jibril, yang amin baginda Nabi besar Muhammad. Dua-duanya makhluk Allah yang mulia. Jibril konsultan Allah. Jibril adalah pembawa wahyu risalah dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi. Dan Rasul kita Nabi besar Muhammad adalah seorang makhluk, seorang kekasih Allah. Yang doa orang yang mulia, yang ngaminin yang kira-kiranya diijabah apa enggak? Udah jelas itu pasti diijabah. Jibril yang berdoa, Nabi kita yang ngaminin. Apa doa malaikat Jibril yang disampaikan di kala Rasul naik tangga pertama? Kata malaikat Jibril, ya Allah, sekarang sudah keluar bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal, di hari Idul Fitri, ya Allah, jangan kau terima puasanya anak-anak yang durhaka, yang masih sudah habis bulan Ramadan, yang masih durhaka sama orang tuanya. Nauzubillah min. Kata malaikat Jibril, ya Allah, dengan habisnya bulan Ramadan, jangan kau terima puasanya anak-anak yang masih durhaka terhadap kedua orang tuanya. Itu adalah doa Jibril, lalu diaminin sama Nabi.
Maka di sini kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, mohon maaf, kita memang tua, tapi sebelum kita tua pasti kita pun jadi anak. Maka di bulan Ramadan ada satu keistimewaan, satu budaya, yakni silaturahmi kunjungan anak sama orang tua. Bahkan di Bogor nih, mohon maaf, di Bogor ini ada kalanya anak baik sama orang tua setahun sekali. Yang biasa nggak beliin baju itu hanya di Lebaran, betul. Yang biasa nggak ngirim kue, kirim kue. Bahkan di sana di Bogor, wabil khusus di Tajur, di saya suka ada budaya tradisi anak berkunjung sama orang tua. Bahkan kalau bikin makanan pun senantiasa disisihkan untuk orang tua. Ini orang Bogor yang ada di Bogor semua alhamdulillah soleh-soleha. Bahkan mulai di Syawal ini udah mulai nabung untuk beli daging buat Lebaran. Itu urusannya ibu-ibu. Ada yang seminggu goceng, ada lagi paketnya teh dengan sembako ada. Buat sena ini buat daging 5.000, yang 3.000 lagi, yang 5.000 lagi buat biskuit sama minyak sama beras. Itu jadi seminggu sekali 10.000. Ntar diambilnya lebar, dapat daging 4 kilo. Alhamdulillah. Dari 5.000 seminggu dapat daging 4 kilo, yang 3 kilo habis sama keluarga. Alhamdulillah, yang 1 kilo buat orang tua. Subhanallah. Itulah hebatnya orang-orang Bogor, terutama di Megasari ini. Gitu nggak anak-anak kita? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Begitu hari raya Lebaran, alhamdulillah, buat bapak beliin peci sama kokok dan sarung, buat ibunya beliin kerudung dan pakaian perempuan. Lalu dipisahkanlah amplop untuk bapak 50.000, amplop untuk ibu 100.000 setahun sekali. Alhamdulillah. Pantas nggak tuh? Setahun sekali. Ambil bapak 50.000, buat ibu 100.000. Baik nggak tuh anak? Bapak kali. Untuk setahun sekali. Kalau ngasih, mohon maaf nih, kalau kita mau ngasih sama orang tua memang harusnya seperti itu. Kalau ame bapak 50.000, berarti sama ibu harus lebih, mau 100.000 kayak. Cuma kadang-kadang silaturahmi ke rumah orang tua bukan nasi, mental. Mana contohnya? Daging 1 kilo dibawa 1 tentengan sama nasi sama tahu tempe disatuin. Berangkat ke rumah orang tua. Kita sama istri berdua punya anak 4. Jumlahnya jadi 6 orang, nginep 1 minggu. Bawa daging 1 kilo, nasi 1 gang 1 rantang. Yang rugi siapa? Boro-boro ngasih, yang ada pun habis, yang gak ada pun dicari. Tapi orang tua kira-kiranya merasa rugi gak? Enggak, alhamdulillah. Bahagia karena bisa berkumpul di hari raya dengan keluarga, terutama anak cucunya, betul. Masya Allah. Makanya pantas ada itu salah satu nasihat. Jadi manusia kalau ingin mendapatkan man arada surura fid dunya wal akhirah fa alaihi sakhawa. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, maka jadilah kita sebagai manusia yang punya jiwa dermawan, punya jiwa sosial, ringan tangan, mau berbagi, apalagi di hari-hari bahagia, terutama di hari raya, terutama sama kedua orang tua. Kenapa dikatakan demikian? Karena kata Nabi, as-sahih qaribun ilallah wa qaribun ilannar wa qaribun ilal jannah wa ba'idun ilannar. Yang namanya orang yang punya jiwa sosial, orang yang mau berbagi, jelema berehat, deket ke Allah, deket ke jelema, deket ke surga, jauh ke neraka. Orang yang punya harta lebih,
punya jiwa sosial, mau berbagi sama saudara, mau berbagi sama tetangga. Dekatnya dengan tiga: satu dekat dengan Allah, dua dekat dengan manusia, yang tiga dekat dengan surga dan akan dijauhkan dari api neraka. Makanya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, wabil khusus di hari raya itu hari momen berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita bagikan dijadikan oleh Allah jadi amal sedekah. Apa sebabnya? Karena rata-rata di hari raya bank pun mengeluarkan uang baru, betul. Oh, bank-bank semua mengeluarkan uang baru yang masih itu masih derasnya. Uangnya cuman sayang yang disediakan itu rata-rata uang gede atau uang kecil? Gocengan 10.000. Banyak berbondong-bondong ibu-ibu yang nukerin majatnya buat angpau, buat ngasih hadiah hari raya buat anak-anak saudara dan tetangga. Subhanallah. Memang kata Nabi, kalau kita mau bahagia dunia akhirat, maka jadilah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mau berbagi, karena akan dekat dengan Allah dan manusia. Sebaliknya, al-bakhil, orang yang kikir, jelema nu korek, meleket jahe, buntut kasiran, meleket hese. Ada yang begitu. Ba'idum minallah, akan jauh daripada rahmat Allah. Ba'idum minana, dan orang pun segan gak mau dekat. Yuk ke rumah si Anu, ngapain? Silaturahmi, jelema medit didatangan. Disebutnya kan jelema Anu, jelema medit, jelema pelit. Tidak akan dekat dengan manusia, jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada surga, dekat dengan neraka. Nauzubillah min. Apa sebabnya? Karena tenaga keberkahan sedekah itu luar biasa. Dulu di kala suara telah bunyi, suatu tahun cucunya baginda alam Nabi besar Muhammad, ada salah satu kisah orang-orang mulia disampaikan di dalam kitab Nashihul Ibad di halaman terakhir. Suatu bulan, satu tahun di kala bulan haji, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain plus ditemani oleh Abdullah bin Ja'far. Mereka berangkat dari Madinah menuju Mekah. Tujuannya mau menjalankan ibadah haji. Di perjalanan kebetulan perut lapar, tenggorokan haus. Begitu diperiksa untanya, Sayyidina Hasan perbekalannya ketinggalan. Hasan bertanya kepada Sayyidina Husain, "Ya Husain, perbekalanmu masih ada?" Kata Sayyidina Husain, "Aduh, saking bahagianya mau berkebaitullah, perbekalanku pun ketinggalan." Lalu kata Sayyidina Hasan dan Husain, bagaimana kita tanya Abdullah bin Ja'far, "Ya Abdullah bin Ja'far, perbekalanmu ada atau tidak?" Kata Abdullah bin Ja'far, "Sama, perbekalan saya pun ketinggalan." Akhirnya bertiga itu berangkat dari Madinah ke negara Mekah, tidak bawa bekal, tidak bawa air satu gelas pun. Di sini mah ada 2 gelas kayaknya ada. Di perjalanan, karena perjalanan Madinah Mekah itu 300 kilo lebih, ada satu wilayah pertengahan itu disebut sekarang Manabek. Kalau yang biasa, yang pernah umroh atau yang pernah haji, itu pertengahan antara Mekah Madinah itu ada satu tempat yang Manabek, itu restoran-restoran. Dulu memang ada restoran. Sayyidina Hasan haus, Sayyidina Husain pun sama, Abdullah bin Ja'far pun sama-sama haus dan lapar. Perbekalan nggak ada. Begitu dicari ada satu kemah, satu kemah. Kata Abdullah bin Ja'far, "Ya Sayyidina Hasan dan Husain, yuk kita lihat apakah di kemah itu ada orang apa tidak." Begitu disamperin, ternyata penghuninya itu nenek-nenek. Itu di tengah gurun. Yang dia punya, nenek-nenek itu punya biasa melihara kambing. Kali aja kata Sayyidina Hasan dan Husain, nenek ini baik. Begitu Assalamualaikum dijawab, kata nenek, "Dari mana Uyan?" "Saya dari Madinah, Nek." "Mau kemana?" "Mau ke Mekah." "Terus
Kebetulan kata Sayyidina Hasan, perbekalan kami ketinggalan. Ini siapa? Diceritakan, saya Hasan, saya Husain, saya Abdullah bin Ja'far. Nenek itu tahu bahwa itu cucunya baginda Nabi besar Muhammad. Begitu tahu, lalu kata nenek, aus, ya kebetulan aus. Dan kebetulan nenek itu punya kambing yang biasa diperah susunya. Langsung itu kambing diperah susunya. Lain sapi, domba. Di sini ada kambing yang diperah susunya. Ada ya? Alhamdulillah. Itu nenek-nenek segitu, nenek-nenek baik. Sedekah susu kambing. Boleh susu nenek masnya susu kambing. Kayak susu nenek masa apa? Apa sebabnya? Di antara yang paling bahaya itu nenek-nenek. Nenek-nenek itu adalah pembuluh berdarah dingin. Mohon maaf, di Bandung pemuda pengen punya kekayaan, jeung parawan mainan setelah nyaman ini dibeungar. Mainan ini beungar dikawin wae saminggu ini pae. Warisan gede. Begitu nikah, yang mati duluan pemuda itu. Baru 3 hari kawin mati. Diperiksa oleh dokter, langsung diperiksa, kata keluarga itu anak muda, kenapa dok? Itu anak saya, matikan baru pengantin. Ternyata itu anak muda, matinya keracunan susu kadaluarsa. Ini atau kebayang. Itu nenek-nenek punya kambing diperah susunya, lalu diberikan kepada Sayyidina Hasan, Husain dan Abdullah bin Ja'far. Diminumlah itu air susu. Tenggorokan Abdullah dan Sayyidina Hasan dan Husain merasa segar. Bukan tidak sampai situ. Kata nenek, ya Sayyidina Hasan Husain lapar apa tidak? Ya nek, perbekalan ketinggalan. Lalu salah satu kambingnya dipotong, sudah dipotong, dimasak. Susuna ongko, dombana ongko, kata ini disedekahkeun. Atuh kudu namanya teu dombana ge susu-susuna atuh. Di sana itu yang diperah itu susu kambing, bukan susu sapi. Karena jarang sapi adanya, kebanyakan kambing sama unta. Neneknya itu buat punya kambing. Sesudah itu Sayyidina Hasan merasa bangga, berangkatlah Sayyidina Hasan, Husain dan Abdullah bin Ja'far melaksanakan ibadah haji. 3 bulan kemudian sudah ada di Madinah, ketemu sama nenek itu sudah di Madinah. Kata Sayyidina Hasan, perasaan itu cemumun kayak tuh. Nek mumun, kebetulan namanya mumun kali ya. Dipanggil lah, nek masih kenal apa tidak? Kata Sayyidina Hasan, siapa ya, saya nggak kenal, maklum sudah tua. Kata nenek-nenek. Ini Hasan yang kemarin 3 bulan kemarin mau berangkat ibadah haji, nenek itu memberikan bantuan, memberikan kasih susu dan daging kambingnya. Oh, baru nenek itu ingat. Oleh Sayyidina Hasan saking bahagia ketemu sama orang yang pernah nolong, yang pernah ngasih susu dan kambing, lalu dibawa ke rumah Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Hasan, karena kami merasa bahagia dibantu oleh nenek dan sampai ke tanah suci Mekah, dan sekarang ketemu, saya akan memberikan hadiah. Ternyata Sayyidina Hasan apa yang diberikan? Hadiahnya Sayyidina Hasan memberikan 1000 kambing dan 1000 dinar. Eta sedekah susu sagelas jeung daging sakeureut digantian lagi 1000 kambing. Lalu oleh Sayyidina Hasan dibawa ke rumah Sayyidina Husain. Kata Sayyidina Hasan, Husain kenal gak ini nenek? Cek Sayyidina Hasan, perasaan ingat yang dari sana teh waktu kita ke Mekah. Iya, Sayyidina Hasan ngasih 1000 kambing dan 1000 dinar uang. 1000 dinar, 1 dinar itu kan dinar itu uang emas. Itu kalau nggak salah 2 gram, nggak tahu berapa itu satu dinarnya. Makanya dikeluarkan kita mungkin ratusan juta. Oleh Sayyidina Hasan Husain dibawa lagi ke Ibnu Ja'far atau Abdullah bin Ja'far. Ya Abdullah bin Ja'far, ini nenek yang baik ya. Makanya kalau jadi nenek-nenek harus baik. Betul nggak? Kalau pengen yang memelihara kambing dan suka susu kambing, kalau pengen berkah harus baik.
pengen tada sana ngasaan susu kambing. Katanya gitu. Itu mah saya Hasan dan Husain. Pas begitu pengen ada yang ngasih, itu pahalanya gede. Katanya daging susu kambing itu rasanya agak asam-asam dikit. Katanya, kan saya mah belum minum. Katanya kayaknya kalau minum kayak seger ya. Kayaknya. Itu pahalanya gede, kalau ngasih sama yang mau itu pahalanya gede. Itu mah nenek, ini mah nyeritain nenek, bukan saya ingin, bukan. Cuman kalau ada ya masa saya. Lalu terus nih, belum kelar ya. Itu tadi yang didoakan oleh Jibril, yang diaminkan sama Nabi ada berapa? Berarti yang baru diucapkan sama yang diuraikan di dalam keterangan itu baru berapa? Baru satu. Berarti dua lagi. Ini makin riwayat nenek-nenek masih banyak nih. Mending mana dulu nih? Mending kambing dulu. Apa mending nenek-nenek dulu nih? Ya nenek sama kambing itu sama. Nenek sama kambing itu sama. Ya sama riwayatnya, maksudnya dalam riwayatnya bukan nenek sama kambing sama jenis yang bukan. Lalu Sayyidina Hasan ngasih kambing berapa? 1000 uang 1000 din. Udah punya 2000 kambing. Gara-gara ngasih susu segelas bagi yang butuh, bagi yang kebetulan yang mau. Di sini ada yang hadir nggak yang melihara kambing? Kambing apa? Etawa apa kambing? Etawa ya? Etawa. Lagi kering. Itulah Indonesia banyak alasannya. Saya juga nama Korea Tengah itu. Oh maaf. Lalu oleh Sayyidina Hasan dibawa ke Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far itu adalah Sayyid Ja'far itu adalah di antara orang kaya di Madinah. Bagaimana? Begitu nyampe ke rumah Abdullah bin Ja'far lalu disambut dengan hangat, disambut dengan bahagia. Pulang Abdullah bin Ja'far ngasih kambing 2000 ekor dan uang 2000 dinar. Jadi yang dibawa oleh nenek itu 4000 kambing, 4000 dinar. Gara-gara sekali atau segelas ngasih air susu. Pahalanya gede. Kalau ngasih sama yang butuh atau sama yang penasaran atau yang mau, gede pahalanya. Mudah-mudahan yang punya kambing. Tapi tidak juga memang nggak ngasih susu doang, nenek-nenek itu juga langsung kambingnya juga motong satu, baru pahalanya gede. Dan insya Allah akan ganti. Coba kalau orang sini, orang Neglasari, kalau seperti itu kira-kiranya digantinya oleh Allah sama nggak sama nenek-nenek itu? Sama nggak? Lebih sedih. Anu diberekna jelema lain nyaan butuh, yang ngasih pun kadang-kadang ikhlasnya setengah. Itu mah ikhlas full. Mana Pak? Ya, terima kasih sebelumnya. Tapi coba kan, gua semangat. Gimana lupa sama gua. Pengennya mah ngasih teh dari dulu. Cuman katanya takut Pak Ustadz nggak seneng. Padahal mah can buku merek sana nggak nyebut seneng padahal mana. Makasih ya. Lagi jadi keluar sama mereka. Bukan domba. Bawa berapa? 4000
4.000 ekor kambing, 4.000 dinar uang hadiah dari 3 orang karena keikhlasan punya jiwa dermawan mau memberikan kepada yang butuh. Alhamdulillah. Itulah hebatnya infak sedekah atau sedekah dengan keikhlasan yang diberikan oleh siapapun. Lalu kita kembali ke baginda Nabi besar Muhammad yang ditanya oleh oleh Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal yang kedua, kenapa ya Rasulullah kamu mengucapkan amin? Karena malaikat Jibril menyatakan, ya Allah, jangan kau terima puasanya perempuan-perempuan yang tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada suaminya. Kata Nabi, amin. Nauzubillahi min punya suami. Alhamdulillah. Kira-kiranya kalau dikasih suami kecil besar suka ikhlas nggak nerimanya? Ibu-ibu di sini insya Allah ibu-ibu yang solehah. Mudah-mudahan semua ahli surga. Mudah-mudahan semua mendapatkan ridho Allah dan Nabi dan suaminya. Karena perempuan yang solehah insya Allah masuk surga. Dan kita semua wabil khusus ibu-ibu pulang di sini insya Allah masuk rumah masing-masing. Hanya masuk surga, masuk rumah masing-masing. Kenapa dikatakan demikian? Karena tidak sedikit perempuan-perempuan yang tidak syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada suaminya. Dikasih uang, wanita solehah, tanda wanita solehah, dikala suaminya ngasih duit mah, alhamdulillah kita mendapatkan rezeki dari Allah. Ini 5 juta, mudah-mudahan mama bisa memanfaatkan untuk 1 bulan. Alhamdulillah. Cukup nggak 5 juta 1 bulan? Wanita solehah akan bisa memanage uang itu kemana lari yang lebih bermanfaat. Bulan kedua suaminya kerja, alhamdulillah dapat rezeki lagi mah, alhamdulillah. Sekarang kita diberikan rezeki oleh Allah 2 juta. Mudah-mudahan kau bisa memanage dan cukup 1 bulan. Insya cukup 2 juta 1 bulan. Cukup. Anak 6, arisan 5, kreditan motor 3. Cukup nggak 2 juta 1 bulan? Cukup nggak? Bukan, cuma wanita solehah. Tapi kalau disadarkan tidak cukup. Datang lagi suaminya, ma, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita dan Allah berikan rezeki. Gecret. Suami ngasih 10.000, mudah-mudahan kau bisa memanfaatkan 10.000 untuk 1 tahun. Wanita solehah akan mengucapkan alhamdulillah. Pak, ini uang 10.000, jangan takut, jangan bimbang, akan cukup 1 tahun. Cukup apa enggak? Insya Allah cukup. Bagaimana caranya? Itu uang 10.000 belikan ke kalender. Kalender itu sebulan-sebulan apa 1 tahun? 1 tahun. Gantungin di dinding, paku yang gede supaya nggak lepas. Pagi-pagi suami pengen ngopi, mah ngopi tuh, kocekin kalender. Siang-siang suami pengen makan, lek-lek usia kalender. Alhamdulillah ya men. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu wabil khusus yang sangat berperan terutama di bulan Ramadan yang semangat dari pagi sampai menyediakan sahur, mudah-mudahan jadi pahala yang bisa menyelamatkan bagi ibu-ibu yang di sini semua. Amin. Yang ketiga, doa malaikat Jibril lalu Rasul yang mengaminkan. Kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasa-puasanya orang-orang yang melaksanakan puasa masuk di bulan Syawal masih iri, masih punya rasa dengki dan masih punya kebencian terhadap saudara dan tetangganya. Makanya ini fungsinya halal bihalal adalah itu untuk membersihkan hati kita, untuk saling meminta maaf satu sama lain. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita menjalankan hablum minallah, kita diampuni dosa oleh Allah. Tinggal kita sama kita yang disebut hablum minan nas. Maka itulah
manfaat atau hikmah halal bihalal, meminta atau memaafkan, meminta maaf satu sama lain, saling membersihkan hati. Oleh karena itu otomatis dosa berhubungan dengan Allah ampuni, dosa sesama kita saling memaafkan, betul, saling membebaskan, betul, bebas dari iri, bebas dari dengki, bebas dari kesalahan, tapi jangan harap bebas dari utang. Urusan utama tuh bisa bebas dosa salaman. Bebasnya, ayo mau bebas dengan 2 hari kemudian utang bayar, pan kamari gue bebas. Utang mah nggak bisa bebas dengan halal bihalal. Oleh karena itu, tadi kesimpulannya, yuk kita kembalikan diri kita sebagai makhluk Allah, makhluk yang senantiasa biasa berbagi. Maka kata salah satu keterangan hikayat, terutama di dalam ada nasihat di dalam kitab Taurat. Kata nasihat wahyu Allah dalam kitab Taurat tadi, man aroda sururo atau man aroda sururo fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, maka fa'alaihi sahawah, maka orang itu jadilah orang-orang yang punya jiwa dermawan, yakni mau berbagi, banyak berinfak sedekah, banyak melaksanakan jariah, dan insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan. Jariah atau sedekah apa saja, bisa sedekah susu, jadi takut sudah kata susu, insya Allah pahalanya gede. Nutup boga susu kemana? Ya tuh boga susu, mama boga ganjaran boga susu. Oleh karena itu, sekali lagi yuk dengan kita melaksanakan pengajian plus sekaligus halal bihalal. Sebulan penuh kemarin kita telah menjalankan perintah Allah. Sekarang kita ada kesempatan bersilaturahim. Tadi kata Kasepuhan, walaupun di Neglasari itu rumah pada dekat sama yang dari Kampung Batik Alhamdulillah pun tidak jauh, tetapi banyak yang tidak saling ketemu. Apa sebabnya? Karena ada pula yang keluar yang langsung sibuk lagi, ada pula yang enggak kemana-mana. Maka terutama sekarang ya mudik kayak itu tidak dilaksanakan, maka banyak yang berada di wilayah masing-masing. Oleh karena itu sekarang kesempatan ngaji pun kita bisa ngaji alhamdulillah. Oleh karena itu di kesempatan terakhir wabil khusus secara pribadi, sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yuk kita sebagai umat Islam buktikan oleh kita kepada Allah mendapatkan hari raya atau hari kemenangan itu, bukan hanya kita buktikan dengan pakaian baru, perabotan baru, tapi harus kita buktikan dengan ibadah dulu tadi. Ibadah kita lebih tidak bisa kita tingkatkan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan yang tadinya jarang sholat, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan taufik kita senantiasa bisa menjalankan ibadah sholat. Yang tadinya jarang berjamaah, mudah-mudahan bisa rajin berjamaah. Yang tadinya kita senantiasa tidak mau berbagi, senantiasa sayang terhadap harta yang kita miliki, wal berlebih, mudah-mudahan kita dibukakan hati oleh Allah, punya jiwa dermawan dan kita mau berbagi dengan sesama saudara dan tetangga kita, dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, dan kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan Allah panjangkan umur sampai ketemu Ramadan yang akan datang dan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Terutama dengan kita wasilah bersilaturahim melaksanakan ngaji. Sekali lagi, Allah mudah-mudahan mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan ikhtiar usaha kita, terutama bisa mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita semua dari berbagai macam ujian, Allah jauhkan kita dari berbagai macam musibah, Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Wabil khusus sekarang 1 tahun sudah lebih sedikit kita diuji Allah dengan adanya penyakit COVID-19 atau virus corona. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yuk kita baca salawat as-syifa. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat as-syifa Allah hilangkan penyakit di dalam diri kita, Allah jauhkan musibah kepada kita, dan khususnya kepada masyarakat yang ada di wilayah
hidayah Kampung Neglasari maupun Kampung Batik, umumnya kepada semua masyarakat yang ada di Kota Bogor. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Bagi kebetulan mohon maaf, kemarin ada informasi memang klaster dari Pugulat itu ada di Gria Melati kalau nggak salah. Itu Gria Melati katanya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak yang sakit. Bahkan berita duka, ada berita duka kemarin dari Rumah Sakit PMI jam 7 pagi kemarin. Sekarang baru setengah 7. Ada nggak? Ada udah tahu nggak informasinya? Belum ya. Ini saya kasih tahu, jam 7 kemarin pagi di PMI ada yang meninggal dunia. Ini berita duka. Duka lelaki, duka awal. Duka melakukannya, duka sekolah. Nggak ada lagi berita duka lagi gitu. Jangan lagi duka. Ya jangan terlalu serius. Begitu kemarin penyakit corona itu dikriu. Yang misalnya nungguan oke. Nyantai aja nyantai. Karena sekarang sudah ini kita insya Allah sudah disediakan sarapan pagi sama susu. Terima kasih ya. Ini benar lagi ada. Ada surat yang nyebut terima kasih. Ya alhamdulillah, ternyata luar biasa. Orang Neglasari, wow. Orang Neglasari mau odoa. Odoa kalau dipijit keluar enggak? Kalau enggak dipijit keluar enggak? Artinya apa? Keren gitu gue panjangnya. Makasih ya. Aduh, untung saya punya riwayat Hasan Husain minum susu. Kalau enggak punya riwayat itu, kapan saya minum susu kambing? Itu harus ada wasilah. Yuk kita baca salawat semua, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin jibril qulubi wa lawaiha wa Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wasyafa'ah wal barakah wasiha wassalamah khususan di hadhil jamaah
wa umuman masyarakat fi qaryati Neglasari wa umuman masyarakat di kota Bogor bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana rizqi bis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana khabasan fatahhirhu wa in kana haraman fahallilhu ya Allah ya mujibas sa'ilin minna du'a wa minkal ijabah. Allahumma qawwil umurana wa sahih asadana wa taqabbal a'malana wa fil lana dzunubana. Allahumma ahdina bi ayatil ulama wa amitna bi mawdi syuhada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibatil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma awin alaina bi sabaratil maut wa najatan min an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira.